PPL Mania, Gaskoy. siap. Selamat dengerin podcast Pemuda Lajang. Jiwa muda yang lantang berjuang. Jangan kasih kendor, teruslah berjalan. Bersama kami, podcast Pemuda Lajang. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Pemuda Lajang. bersama Naldi Arvanda. Ivan Desaro yang lantang berjuang. Yo, dan kita memang seperti slogan kita ya. Apa itu? Pemuda lantang berjuang yang berjuang Iya. terus untuk mendatangkan salah seorang guest kita hari ini. Oke, yang udah sangat dinanti-nantikan. Ini dia adalah calon istri dari cowok yang beruntung ya. Mendapatkan dia the one and only Siapa? Acha Rustam. Aku tepuk tangan untuk diri sendiri. Aca, lama gak ketemu ya? Iya. Masa sih? Gak juga sih. Ketemunya cuma di Instastory aja kayaknya, ngeliat Instastory, ya. seliwiran dia. Kamu stalker ya? Bukan, kan munculnya diliatin. Oh iya. Cak, tolong belum Soalnya aja. aku kan gak follow gitu. Aku follow kakaknya doang. Oke, habis ini tolong. Padahal aku follow loh. Masa sih? serius? Coba aku cek mana ada. Perasaan kagak ada. Langsung ngecek gugup ngecek dia langsung ya. Ya, seperti biasa walaupun penuh dengan canda tawa dan juga kerecehan di podcast Pemuda Lajang. Oke. Kita juga bakal mengulik kepribadian dan juga perjalanan karirnya lah para Oke. guest-guest kita di setiap Waduh. episode. Betul sekali. Sekarang kita masuk di episode ke-22 sesuai dengan Wow. umurnya Aca ya. Iya. Maksa banget ya. Oke. Tapi ditambah dikit. Ya. Tambah dikit. Gak apa ya. Pengetahuan aku Aca ini adalah lulusan kalau SMK-nya pariwisata, benar? SMK pariwisata. Kemudian kuliahnya ilmu komunikasi. Ya, benar. Dan Dan- semuanya di Samarinda. Semuanya di Oke. Samarinda. Anak Samarinda banget guys. Dan akhirnya pernah dulu ya bekerja sebagai apa sih di yang jilbab-jilbab itu namanya? Zoya. Zoya. Dulu. Ceritain dong. Tapi dulu perasaan pernah ikut eventnya Abang Rino juga deh. Jadi SPG dulu kan? Oh iya. Pernah kan? Jadi SPG juga pernah. Sehari doang ya Mina. Semua dijabanin ya. Penyiar radio juga kan? Iya. Penyiar radio Benar. juga. Jadi itu sebenarnya ngalirnya kan karena radio. Oke. Jadi kalau ditanya pekerjaan pertama itu Oke, aku ceritain dengan dong. dengan bangga sekali aku akan bilang aku tuh adalah seorang announcer. Announcer, Tapi waktu itu oke. dianggap gak sih aku? Dianggap dong. Karena aku siaran ya. Siaran di Sama aku pernah duet juga kok waktu siaran pagi ya kalau nggak Iya, salah ya. benar. di coaching juga kan? Dilatih benar. juga banyak Kan ini. bapak-bapak ini Iya. adalah senior-senior saya, iya. Ci. Mentor. Mentor. Jadi dulu bareng kayak gitu. Jadi dulu awalnya itu pekerjaan pertama itu penyiar. Oke, Itu waktu oke. zaman masih kuliah. Oke. Karena kan kalau kuliah kan kayak pekerjaan carinya pasti yang gampang-gampang aja Part-time kan. lah, oke. Ya, yang bisa sambil kuliah Hmm, kayak hmm, gitu. hmm, Jadi dulu mengikuti jejak kakak, karena jujur kakakku itu yang pertama itu adalah idola aku. Jadi apapun Oke. yang dia lakukan tuh aku lakukan gitu. Ih, Jadi sama kayak- aku juga. Kamu gak punya kakak kan? Ada banyak. Oh, siaran. Lu ada 8. Oh ya 8. Lebih banyak daripada kalian. Aku udah bersaudara anak terakhir. Ngomong-ngomong kita bertiga anak terakhir loh. Oh iya. Serius? Nah, berarti sama-sama mengidolakan kakak pertama gak? Oh iya. Bener kan? Jadi Ya. kayak apa yang dia lakuin tuh aku lakuin. Dia jadi model, aku jadi model. Terus Oh iya, oke. dia penyiar, aku ikut penyiar juga kayak gitu. Pokoknya apapun yang dia lakukan lah, sampai dia bete kayak diikutin terus sama aku. Akhirnya dia pindah ya. Karena gak suka ternyata. Sebentar, kita gak usah ngomongin dia deh. Oh iya, kita fokus sama aja. Iya. Nggak bercanda, kita ngomongin aja. Nah terus Gitu. Jadi ngikutin dia terus tuh. Terus akhirnya jadi penyiar kan. Iya. Dan disemangatin juga sama kalian-kalian juga. Nah, Oke, terus iya. kenapa jadi waktu itu pernah nyobain SPG? Heeh. Karena di radio juga kan, kita Ya. kan dulu sering event apa Yes, segala macam, yes. ngumpul pada di situ semua. Yes. Terus akhirnya iseng-iseng lah pengen cobain gitu Ya. kan, dan ternyata ya cukup yang pertama dan terakhir. kenapa? Kenapa nggak cocok? Dijemput Capek? papa aku guys. Oh, oke, dijemput papanya. Jadi lagi kerja terus dijemput kayak, Iya. ayo pulang nak. Aku yang Iya. uang papa banyak. Kamu ngapain kerja di sini? Nggak gitu Oh, nggak ya? juga. SPG uangnya banyak juga Iya, tau. banyak. Oke. Gitu. Kenapa waktu itu kamu mengambil kerjaan SPG? Pengen Pengen aja. Pengen ngerasain coba, ya? pengen Oke, coba oke. gitu. Pengen coba. Oh, ternyata seperti itu. Nah, mungkin aku udah tertarik sama
marketing tuh dari situ gitu kan. Oh ternyata ada cara marketing yang kayak gitu. Terus akhirnya siaran. Pas aku kuliah itu kan papa meninggal di semester ketiga. Nah jadi sebenarnya yang membuat aku jadi cari pekerjaan yang serius itu karena sebenarnya awalnya itu karena kayak diremehin gitu loh. Iya, diremehin sama Kenapa itu? Gitu. Kenapa itu? Jadi diremehin tuh gini, jadi pas papa aku meninggal, terus kan aku anak paling kecil nih. Iya. Terus tuh ada yang ngomong kayak gini, aduh kasihan Aca papahnya udah nggak ada kayak gitu kan. Terus kan semua tahu tuh kalau aku tuh yang paling dimanjain banget, pokoknya kayak semua diturutin. Terus tercetus lah gitu, maksudnya terucap lah sama orang ini, dia ngomongnya gini, udah Aca jangan sedih, nanti Aca tuh saya cariin aja calon suami yang kaya. Dia bilang gitu. Wah, nggak bisa kita dong dia. Katanya gitu. Terus yang bisa gantiin posisi papahnya Aca. Dia bilang kayak gitu. Terus aku yang waktu itu ada mungkin lagi berduka juga. Lagi down banget juga kan. Down banget. Terus aku digituin tuh aku malah kayak yang ngerasa kayak maksudnya apa sih kayak gitu. Nyindirnya sarkas banget tuh. Terus aku kayak aku bisa kok kayak ya lo tunggu aja gue bisa gitu kerja sendiri gitu. Gue bisa menghasilkan dari uang gue sendiri gitu, bukan dari papah doang. Oke, dan ternyata terbukti ya. Iya, jadi sebenarnya mungkin itu kali ya yang kita tuh pelajarinnya kayak ternyata kalau kita ngomong tuh harus hati-hati karena kita tuh nggak tahu satu ucapan kita yang mungkin cuman bercanda atau spontan ternyata tuh punya efek besar untuk hidup seseorang gitu. Oke. Bagus kalau misalnya hasilnya itu positif gitu, yang nangkepnya kayak aku trigger kamu jadikan kayak lecutan gitu. ya. Tapi kan kalau misalnya jadi negatif kan kasihan orangnya yang menerima itu kayak gitu. Jadi aku belajar sih kayak kalau ngomong tuh berhati-hati banget. Betul sekali. Oke. Dan kayaknya sama ya kisahnya kayak Raditya Dika dulu juga dia sempat diremehin. Bener kok ya? jadi penulis. Iya. Emang bisa menghasilkan gitu. Yes. Dan akhirnya dia ngebuktiin kalau jadi penulis itu ya bisa juga jadi kaya gitu. Terbukti dia sekarang jadi kaya raya ya. Dan Aca juga tetap survive dengan pekerjaannya sekarang, sudah sarjana juga kan. Jadi aku kayak udah pernah ke depan orang itu terus aku kayak bayarin dia makan gitu. Waduh, balas dendam yang elegan gitu ya. Sweet revenge. Yes, keren. Benar-benar. Mau makan apa? Makan. Asik. Boleh. Kita juga ditawarin dong. Makan apa? Habis nih makan kita ya. Karena aku sebel banget gitu. Kayak ternyata ucapan dia yang waktu itu kayak teringat-ingat banget sampai sekarang kayak gitu. Tapi nggak ada dendam kan di hati kan gara-gara ucapan tersebut kan? Enggak sih, sebenarnya jatuhnya bukan dendam sih ya. Jadi kayak motivasi gitu ya. Benar. Oke. Kayak lihat nih sekarang nih aku nih gitu ya. Kayak sebel aja sebenarnya. Iya. Itu sorry, teman keluarga? Orang lah. Orang pasti kan. Oh iya. Oke, kita terhubung dengan orangnya ya. Halo, selamat ya kamu ya. Aca udah mantap nih ya. Masa sih? Perasaan dulu saya nggak ada ngomong gitu deh. Anda ternyata Pak ya. Oke. Tadi kan sempat ngomong kalau announcer itu yang ngebuat kamu bangga gitu. Benar, karena tuh kayak cikal bakal ya. Pekerja bener-bener apa batu ya? Loncatan? Enggak. Profesi yang bisa dibilang itu profesi aku pertama kali gitu. Yang bisa dibilang itu adalah pekerjaan tuh aku bisa akuin itu adalah itu gitu. Makanya sampai sekarang pun kadang masih suka kalau misalnya kayak diajak ngisi iklan atau apa, aku masih suka karena memang announcer itu kangenin kan gitu. Walaupun ini udah vakum sekitar berapa tahun tuh? 2 tahun kayaknya. Oh, 2 tahun. Dari terakhir siaran. Iya, kan terakhir siaran di mana sih? Terakhir aku di BSK. Oh, BSK. BSK yang Radio. ada dangdut gitu, terus ada live streaming gitu ya? Yes, benar. Iya. Oke. I see. Oke. Request lagu, Bang. Lagu apa nih? Gak kebayang ini ya. Dari penyiar yang lagu-lagu pop, jazz. sempat jadi SPG, terus lagu apa, Bang? Tapi itu radio itu loh ditonton di banyak daerah loh. Jadi kan dia dulu stream. itu awalnya waktu di BSK itu awalnya itu lagunya belum dangdut waktu aku masuk sana. Jadi kayak malah aku lagu-lagu love songs gitu. Itu pagi hari gitu kan. Aku pengen denger deh sekali aja kamu buka acara dangdut gimana? Enggak, aku enggak bawain. Nggak pernah. Pas udah dangdut itu kayaknya
udah mau kelar gitu loh. Dan Oke. dia bukan dangdut yang dangdutan banget gitu juga kan. Iya, iya. Maksudnya Host musik koplo-koploan gitu kan? enggak Enggak gitu juga, juga. Nam. Jadi kayak aku bawainnya tetap biasa, cuman lagunya aja. Oh, lagunya dangdut. Oke. Kalau dia memang benar penyiar, coba tes dulu. Apa kayak Ya, katanya kan nyapa PPL mania. bangga jadi seorang Iya, coba kita announcer. tes dulu Pasti ya. ilmunya belum hilang dong. Iyalah. Opening. Coba. Apa nih? Iya. Acaranya apa? Programnya Ya, apa? selamat datang di podcast Pemuda Lajang bersama Aca Rustam. Selamat mendengarkan kita aja. Oke, gapat. Hai PPL people, JPPL. Bener kan PPL, Iya, peluk-peluk lemah. PPL. Oke. Oke. Kan ini sama aja udah sih aku malu. Oh, malu. Iya, itu tuh. Aku aja yang tiba-tiba ketemu sama teman-teman, Nal, siaran dulu Nal, nge-MC dulu Nal. Loh itu kan kerjaan aku loh. Ya. Di tempat tongkrongan ngapain aku siaran? Dan aku malu kalau disuruh kayak gitu. Betul banget tuh. Beda-beda pressure-nya ya. Kalau misalnya kita udah di depan klien, udah bakal serius. Tapi kalau di depan temen disuruh kayak gini, malu juga. Beda. Nah, beda. Kalau sekarang aku lebih sering kayak hi guys Iya, betul. guys. di Oke. sosial media daripada di radio. Nah, sekarang Jadi beda. Oke, selanjutnya sempat jadi penyiar SPG, SPG, kemudian terus kerja di Zoya itu gimana kerja di ceritanya? Zoya, ya. Jadi ketika itu papa meninggal kan, Ya, terus ya. habis itu ya udah mencoba mencari uang sendiri ceritanya Oke. yang emang setiap bulannya ada gitu. Terus akhirnya mungkin Allah tuh denger juga gitu kan. Terus Ya. tiba-tiba adalah teman aku nawarin gitu, dan posisinya tuh langsung store manager waktu itu. Wow. Oke. Dan aku mencoba ya udahlah Bismillah kayak gitu kan. ya, ya. Terus ternyata masuk dan ya udah di situ jadi store manager itu kurang lebih 2 tahunan. Terus abis itu aku pindah divisi jadi tim event marketing. Masih di Zoya juga? Masih di Oke. fashion juga, masih di fashion juga. Nah di situ aku belajar banyak karena kan ketemunya sama teman-teman dari Bandung, Oke. gitu. Jadi kantornya tuh di Bandung, gitu. Jadi sebenarnya banyak pelajaran tuh dari situ, kayak gitu. Jadi belajar bikin event, bikin branding tuh seperti apa, terus memanage gimana caranya untuk ya itu tadi branding sih, belajar branding Oke, tuh banyak branding. di sana. Apalagi ketemu sama teman-teman dari Bandung, dari Jakarta, kayak tukar pikiran tuh Oke. enak gitu. Sering meeting pergi-pergi ke sana berarti ya, ke Jakarta Sering, Bandung ya, waktu sering. pas di lebih ke Bandung sih. Oh, ke Bandung pas Lebih waktu ke di Bandung. Zoya itu ya. Paling Oke. kalau misalnya kayak ke Jakarta kayak event-event gitu. Oke, terus Gitu. kenapa berhenti dari situ kan? Padahal kan kerjaannya ya lumayan menyenangkan juga gitu. Sangat menyenangkan. Malah Iya. waktu aku berhenti itu bener-bener lagi ada di posisi yang aku seneng banget gitu. Maksudnya aku ngerjain kerjaan yang aku banget gitu. Apa jabatan terakhir? Iya, waktu itu di Markom. Oh, Markom juga, marketing komunikasi. Oke. Markom itu bener-bener ngerjain event, Iya, yang iya, ketemu sama teman-teman influencer, terus yang bener-bener ya pokoknya seru lah gitu, yang oke. aku suka banget gitu. Terus akhirnya aku move itu karena Gajinya kurang gede? Enggak guys. Karena lagi pengen ini aja, keluar dari zona nyaman aja. Karena Oh, udah gitu. kelamaan di situ Oke. kan. Pengen explore lagi gitu ya. Yes, Oke. terus- Berapa tahun sih itu? 3 tahun. After kamu lulus kuliah? Aku sebelum kuliah udah kerja di Oh, kerja situ. di situ. Nah, Wow. jadi Nyambi sambil nyelesain skripsi itu sambil kerja Oh, keren. gitu. Keren, Terus keren, akhirnya selesai kuliah juga udah kerja di situ kan. Terus akhirnya ya udah deh mau coba buat kayaknya kalau dikembangin di Samarinda lebih asik deh kayak gitu, dan lebih bisa mengeksplor lebih banyak kan, karena Oke. sebenarnya tawarannya datangnya gini, ketika aku bikin event nih, event dengan membawa nama brand itu, Oke. gitu, dan terus dilirik lah sama brand-brand lain, Iya. gitu, dan akhirnya mereka kayak minta bikinin juga sama aku, kayak mau dong dibikinin event seperti ini kayak gitu. Cuman kan karena aku secara formalitasnya maksudnya Masih terikat lah masih ya. terikat di Oke. brand ini, aku nggak mungkin ngerjain brand lain kan, Oke, kayak oke, gitu. oke, Nah oke. terus aku kayak ngelihat wah kayak prospeknya besar nih gitu. Yes. Terus oke ya udah mencoba berjalan sendiri lah. Waduh. Oke. Untuk event yang sering kamu kerjakan dulu pas masih di brand itu, sampai akhirnya memutuskan untuk keluar tuh event-event kayak gimana sih? Konser? Kalau aku Stand up comedy ya bukan ya? lebih ke fashion kan. Kalau itu Oke, waktu itu oke. fashion, jadi lebih ke talk show kayak gitu. Terus
yang inspiratif sih sebenarnya. Apa? Jadi kayak misalnya pakaian. Hijab. Oke. Yes. Oke. Kan dia Makeup waktu juga? itu fashion dan make up Oh, make waktu up. itu. Jadi aku tuh seneng kalau ngeliat orang lain tuh bisa sukses gitu loh. Maksudnya kayak aku bisa ngajak, oh ternyata kalau ngerjain ini aku bisa ngasih lahan kerjaan juga ke yang orang-orang, lain kayak oke. gitu. Oke. Misalnya kayak untuk acara itu aku bisa ketemu sama teman-teman influencer di Samarinda nih kayak gitu. Nah akhirnya aku tuh cari tahu siapa aja sih influencer di Samarinda kayak oke, gitu. oke. Karena sekarang untuk branding itu kayak udah nggak zaman lagi kayak pakai artis, mohon maaf, kayak yang di TV misal kayak gitu. Iya. Itu udah kalah sama yang di sosial media kayak gitu kan. Terus kayak sistemnya itu lebih, kalau sekarang itu brand itu lebih banyak nyari dari kota, terus baru nanti ke nasional Oke. kayak gitu. Kalau Oke. dulu kan artis siapa make di nasional udah Iya, gitu betul. kan. Didatangin ke Samarinda misalnya gitu kan. Nah, Oke. kalau sekarang itu aku lebih, waktu itu aku ke bos aku yang di brand itu aku bilang, kenapa sih kita nggak mencoba untuk membesarkan di masing-masing kota Yes. gitu kan, itu lebih dapet gitu loh marketingnya gitu. Terus nanti kita sama-sama ke nasional kayak gitu. Dan akhirnya waktu itu aku kayak di challenge-nya gini. Jadi aku duduk di satu cafe Waduh. sama CEO-nya. Lampu temaram gitu ya. Enggak. Oke. Waktu itu sama Pelayan. Oke. Waktu itu sama CEO-nya dari brand aku itu. Wow, CEO. Yes, dia datang, beliau datang ke sini terus lagi kunjungan aja gitu kan. Iya. Terus kayak sharing gitu sama aku di salah satu cafe di mall, di big mall lah Oke. gitu. Terus aku kan mengungkapkan keluh kesah lah gitu Iya, kan. aduh. Maksud aku harusnya di setiap daerah itu tuh bisa ngadain event-event keren kayak Yes, gitu, yang juga bisa memajukan si brand ini gitu kan. Terus akhirnya aku diginiin, aku nggak bawa kertas, nggak bawa apa, cuma dikasih pulpen, terus dikasih tisu satu, terus cuma disuruh tulis, ya udah kamu bikin proposal sekarang di atas tisu ini. Saya mau ke toilet sebentar, terus saya balik dari toilet, kamu presentasi ya. Terus apa yang kamu lakukan? Untungnya itu jarak antara si toilet sama si cafe ini jauh kan. Oke, jadi sempat bikin juga ya. Dan kebetulan CEO itu dari Big Mall ke Mesra Indah ya. Gitu. Jauh banget, Pak. Makanya Aca sempat 3 hari ya, Ca, ya, bikin aku di cafe. Terus pas dia balik, terus aku langsung presentasi di atas si tisu itu. Jadi aku bilang aku mau mengumpulkan teman-teman kreatif di bidang fashion di kota Samarinda, ya influencer lah di kota Samarinda. Kita kumpulin, kita jamu mereka, kita kasih tahu mereka tentang produk kita, pengenalan produk secara dekat, dan ya kita akan dapetin loyalitas mereka. Menurut aku sih seperti itu. Karena kan kalau tidak kenal tidak sayang ya. Aku bilang kayak gitu. Karena kalau misalnya kita cuman kirim kirim-produk aja, tapi kitanya nggak mendekatkan diri sama mereka, ya udah kayak gitu. Nah akhirnya langsung di approve dan kayak ya udah 2 minggu, kayak saya minta 2 minggu lagi udah ada eventnya gitu. Wow. Dan terus event aku jadi event pertama di kota Samarinda. Terus event itu akhirnya diterapkan di kota-kota lain. Sebutin dong nama eventnya waktu itu. Boleh. Itu Zoya Meat Lovers. Wih. Oke, itu brandnya ya. Jadi Zoya ketemu sama pencintanya lah gitu. Asik. Zoya Meat Lovers kayak gitu. Itu acaranya di satu kafe ya? Satu kafe di kota Samarinda. Terus akhirnya aku akhirnya itu dibikin di Aceh, di Serang, di Bandung, dan di Balikpapan. Waktu itu banyak lah. Terus beberapa konsep kota dari itu. acara itu selain menampilkan influencer, apalagi nih? Apakah ada pagelaran kayak fashion show gitu? Enggak, kalau itu memang aku bikin intim sih, maksudnya bener-bener untuk mendekatkan diri sama si influencer-influencer ini gitu. karena mau nggak mau sekarang kita memang harus mendekatkan diri sama mereka kayak gitu kan. Iya. Mereka yang memang bergerak di bidangnya itu. Nah kalau misalnya kayak sekarang yang aku kerjain tuh udah lebih melebar kayak jatuhnya memang tetap beauty kan lebih ke fashion bisa, ke kecantikan, make up bisa, skincare bisa. Nah, jadi sekarang kalau yang aku kerjain itu nggak cuman di bidang fashion, tapi sama teman-teman influencer di bidang lain juga kayak make up kayak gitu, yang suka skincare. Nah, itu aku kumpul-kumpulin kayak gitu. Nah, buat jadi database gitu ya. Tapi ya
di sarana juga buat si teman-teman dari brand-brand lain gitu. Oke. Nah, event itu bisa dibilang jadi kebanggaan kamu juga lah ya. Iya. Oke. Tak kenal maka tak sayang. Benar. Betul Bagaimana sekali. caranya kamu ngubungin para influencer gitu loh kala itu? Kan belum kenal, Cak. Iya, apa follow dulu IG-nya Biasa gitu. follow dulu, DM. biasa follow dulu. Jadi Heeh. kalau aku kemarin itu mencobanya benar-benar pakai IG pribadi aku. Oke. Heeh. Terus aku DM mereka. Tapi sebenarnya ya aku bersyukur sih aku kuliahnya di komunikasi ya. Jadi kayak Yeah. mungkin ada pelajaran-pelajaran dari sana yang bisa aku ambil. Gimana cara kayak kita ngubungin orang, kayak Oke. say hey, terus kayak aku tuh sebelum ngubungin influencer aku kayak suka nge-scroll mereka dulu kayak mereka sukanya apa Oke. sih kayak gitu. Jadi nanti pas aku nyapa kayak aku bisa ngajak ngobrolnya tuh sesuai sama yang mereka suka. Oke, kayak jadi gitu. nyambung gitu ya Jadi obrolannya. nyambung. Oke, Terus nanti mantap. Ilmu nggak lama komunikasi. aku ajak ketemu kayak ketemuan yuk. Terus nanti kayak ngobrol lagi setelah ketemu kayak gitu sih. Oke. Dan akhirnya terjadilah event itu. Apa yang kamu rasakan dari berjalan sampai dengan kelar gitu? Bangga sih, cuy. Asik, bangga. Bangga sih. Dan itu jadi kayak sebenarnya kalau sekarang tuh ya udah kalau ditanya aku ngerjain apa, sebenarnya ngerjainnya lebih ke situ jadi sebutannya tuh beauty event kayak Beauty gitu. event, oke, Jadi oke. event organizer tapi aku lebih fokus ke beauty event gitu. Kenapa? Kayak aku ditawarin tuh kayak Aca main di wedding yo, Aca main di mana kayak gitu. Bukan yang nggak mau, tapi maksud aku kan aku tuh lebih suka kayak ya udah beauty event kan belum ada di Iya. sini yang Ya, heeh. menaungi itu gitu Betul. kan. Atau Aca wedding yuk, Yuk. nikah yuk gitu. Ya gitu loh. Oh iya Siap, oke ya, oke. oke. Jadi MC wedding maksudnya. Iya, Oke. MC wedding. Sip sip Oke, sip. oke, Ya. lanjut, ya, dong. Saya ini kan belum Gitu. tidur ya, jadi nggak connect gitu. Iya, jadi kayak cari ya yang ngapain yang udah ada Setuju. tuh ya Setuju. udah Oke, banyak oke. juga yang pemainnya Yes. udah ada gitu. Yes. Tapi menurut aku beauty event ini prospeknya besar kayak gitu dan belum ada di Samarinda kayak gitu yang memang fokus ke sana kayak gitu. Kamu emang Jadi- lebih interest ke beauty ya? Yes, aku lebih interestnya ke beauty. Jadi Oke, I iya kayak gak kerja. Jadi kayak ngejalanin hobi aja, hobi. Terus emang aku suka. Akhirnya ngerjainnya happy kan. Iya, Betul Dan sekali. dari event itu banyak event-event yang sudah berlangsung lah ya. Amin. Alhamdulillah. Tanpa adanya terikat di satu brand dong. Bener. Adik. Iya. Ada PT-nya nggak sih? PT Acarustan Company apa gitu? Kalau aku ini baru masih baby banget sebenarnya Wih, udah- eventnya. kapan lahirannya? IO-nya. Masih bayi banget. Tapi aku namanya Out of the Ball. Out of the box. Ball. Oh, ball. Box kotak Pak, ini ball. Out of the Ball. Alright. Jadi kalau- Artinya apa itu? Ya sebenarnya ngambil sama masih dari out of the box, cuman kayak Oke. mau beda aja. Oh, Mungkin mau anaknya beda mau beda aja. terus. Oh iya. Keluar Emang dari- adiknya Nidia ini beda ya? Adiknya Nabila juga beda ya. Iya. Ya, Sebut aja semua sebut. jadi dia pengen keluar dari dalam bola karena bola tuh bahaya kalau diikutin. Bulat kan? Bolnya mangkok. Bol. Astaga. Bukan bal itu Pak. BOWL. Yes, Bol. Oke. Mangkok, Pak. Ya sudah skip. Dia sebenarnya pengen jualan bakso. Kan bol. Mangkok bakso. Dia juga cepet-cepet jualan ya? Iya. Ngomongin jualan, kamu juga jualan Oh suki. iya, Benar. kita pernah itu ya dapat potongan harga itu. Iya, suki. Karena dia MC-nya Oh, waktu MC-nya. opening. Model videonya saya juga sama ibu aku. Ceritain dong sempat Benar-benar. Jadi menjalankan dagang-dagang juga tuh. Wira usaha juga ya? Itu antara berhenti di brand fashion, terus sembari mau ngembangin IO-nya. Ya. Nah itu aku sempet masuk ke kuliner. Oke, Nah. kuliner. Tapi ternyata jiwa aku agak kurang. Suka suki. Ya itu suka suki. brandnya Jadi akunya untuk kuliner mungkin harus memasak, harus yang gitu-gitu. Menurut aku kayak aku buang waktu terlalu banyak di situ. Oke, ini bukan aku ya. Oke. Oh, bukan aku, mending aku skincare Iya, lah. oke. Maskara. Aku tuh Gitu. masak kayak mau nangis gitu. Sebenarnya suka masak, cuman menurut aku orang-orang yang bisa sukses di kuliner tuh luar biasa, mencurahkan waktunya, benar-benar Fokus gimana ya. fokus gitu. Karena kita kalau misalnya kayak baru merintis itu kayak belanja ke pasar Ya. tuh harus sendiri, kayak buat cari bahan yang harus bagus tuh sendiri gitu. Bukan yang nggak percaya sama orang, cuman ya memang harus kayak gitu untuk mempertahankan kualitas itu kan. Betul gitu. sekali.
Terus akhirnya aku dapet tawaran kerjaan di bidang beauty itu. Terus ya nggak lama ya udah kayak lebih banyak waktu yang dihabiskan ke beauty itulah kayak gitu. Jadi akhirnya untuk kulinernya temen aku yang lanjutin sekarang. Sekarang masih ada loh, jangan lupa ya. Masih ada ya. Alamatnya di mana? Sekarang online. Oh, online doang. Online ya. Jadi Online. nggak ada lapak lagi di situ. Karena kan kemarin corona juga kan. benar. Oh iya betul. Jadi lebih banyak online sih sekarang. Oke, baiklah. Nah, sekarang seputar endorse. Gimana tuh? Endorsement. Kita ngomongin endorse. Beberapa hari lalu aku ada lihat Instastory kamu juga, banyak yang nanya, Kak kalau mau endorse gimana Kak berbayar nggak Kak? Kak foto Bener-bener. gimana, kalau ada modelnya gimana? Bener-bener. Nah tuh boleh Oke, cerita dong. Gimana tuh? Jadi sebenarnya kalau kayak out of the ball ini gak cuman event organizer tentang beauty gitu, tapi aku tuh orang yang sebenarnya haus akan Cinta. event-event Oh, enggak. beauty Itu gitu. Minum lah kalau Udah haus. diambil lagi tadi ya. Gitu. Jadi aku tuh suka. Terus aku tuh suka kayak nontonin YouTuber, terus Oke. mereka ketika event-event besar, event-event beauty di sana, terus kayak kenapa sih nggak ada di Samarinda kayak gitu loh? Kenapa tidak ada kayak ya. gitu? Terus ketika aku misalnya suka sama skincare ini, terus aku mendapatkannya tuh susah kayak gitu. Harus pesan online dulu ya. Harus begini, harus begitu, apa segala macam kayak gitu. Nah akhirnya aku tuh kayak wah sebenarnya banyak nih tentang beauty ini yang bisa diulik, yang bisa dibesarin di Samarinda kayak gitu kan. Nah akhirnya aku mencoba untuk pertama ngadain event seperti itu. Sebenarnya salah satu tujuannya adalah untuk menarik brand-brand lokal Indonesia tuh sekarang udah keren-keren banget dan besar-besar banget kayak gitu. Nah, aku tuh pengen narik perhatiannya brand bahwa di Samarinda tuh beauty enthusiastnya ada loh kayak gitu. Terus akhirnya aku mencoba mengumpulkan satu demi satu teman-teman influencer beauty yang sudah kenal juga ya. di kota Samarinda. Sebenarnya awalnya nggak kenal. Oh nggak kenal juga? Nggak Kan kenal. sebelumnya ada bikin event katanya waktu Bikin itu. event tapi kan fashion. Oh fashion beda. Oke. Oh beda lagi. Jadi kalau fashion mereka influencernya lebih banyak menginfluence tentang OOTD, Oke. cara pakai hijab, cara mix Oke. and match. Nah kalau misalnya beauty kan lebih ke make up, Oh. terus skincarean Yes, kayak gitu. yes. Nah itu beda kayak gitu. Beda ya. Tapi ada teman-teman yang di Instagramnya tuh nge-share tentang fashion plus beauty juga Oke, ada oke. kayak gitu. Nah akhirnya aku ketemulah gitu sama teman-teman itu. Terus aku kumpulin sebenarnya ada nggak sih di Samarinda itu komunitasnya nih kayak Influencer gitu, gitu. influencer tentang beauty kayak Beauty, gitu. Oke. Yang punya tujuan niatnya adalah membesarkan si industri ini Yes. gitu di Samarinda Yes, kayak gitu. yes. Karena banyak sekali ternyata gitu. Terus aku kumpulin lah satu-satu. Terus akhirnya aku ajak mereka untuk membuat satu komunitas namanya Beauty Talkers. Ada Mantap sekali. apa namanya? Ada setiap pertemuan gitu nggak sih sama teman-teman gitu? Sebenarnya Nggak kita awalnya rutin. Kopdar gitu ya. Ya kopdar. Rutin gitu. Cuman beberapa bulan ini karena corona kan, jadi kita oke. nggak bisa. Tapi kalau untuk event apa segala macam itu sangat amat sering kayak gitu. Sering-sering ngumpul. Sebenarnya awalnya karena aku kerja bareng sama salah satu toko kosmetik di Samarinda. Terus dari sana aku bikin event bareng, bikin event dan akhirnya datang tuh brand-brand Yes. yang besar-besar Yes. kayak gitu kan, dan mereka nanya ke aku kayak Iya. Cah di Samarinda tuh siapa sih influencernya Betul, kayak betul, gitu. betul, Mereka betul. tuh ingin mengembangkan brand mereka tuh di lokal kayak Oke, gitu yes. bersama dengan influencer lokal. Iya, iya, Awalnya aku kesusahan tuh untuk cari siapa ya Nyari gitu. talentnya ya. Akhirnya ya udah aku kumpulin kayak gitu dan udah akhirnya ketemu lah sama mereka. Jadi sekarang lebih gampang aja ketika brand datang, aku udah punya teman-teman dari Beauty Talkers juga yang Oke, udah oke. bisa kita bikin event bareng dan kita Iya. membesarkan si beauty ini di kota Samarinda sih. Oke, dan para Mantap sekali. influencer yang kamu kenal itu juga followersnya wow banget ya. Wow banget karena di Samarinda tuh ternyata banyak kayak gitu, dan aku tuh mau influencer Samarinda tuh goes to nasional. Amin, gitu. amin. Dan kalau misalnya aku boleh jadi perantaranya, aku pengen banget gitu. Iya, Jadi iya, kayak iya, dari iya. brand, ayo dong nih Iya, ada nih iya. influencernya ini. Iya. Kalau boleh tahu siapa-siapa aja sih yang terdekat sama kamu, Ca? Banyak Para banget. influencer. Jadi Kalau influencer. Ya, boleh gitu. sebut nama gitu. Kalau yang aku happy banget tuh ada Keke Sabila. Oke, halo Keke. Keke gitu. Maksud aku kayak Keke itu
tuh Orang kekeh, bener-bener apa ya? Dia punya konten bagus, Oke. adik aku itu. Wah, Terus oke. bener-bener ngasih edukasi, terus bikin videonya tuh juga bener-bener Niat. yang niat Niat kayak banget, gitu loh. oke. Dan akhirnya aku kemarin sama kakak sempat berangkat ke salah satu event beauty di Jakarta Sebelum corona. sebelum Sebelum corona. corona, oke. Heeh. Terus pas kita nyampe sana itu tuh mall besar, Plaza Ya. Indonesia waktu itu. PI, Jadi PI. Iya. brandnya di sana. Heeh. Terus kita tuh lagi nonton influencer tampil gitu kan. Iya. Kita duduk lah di situ di depan stage itu. Terus tiba-tiba tuh ada yang negur. Oke. Ini kakak ke Sabila ya? Wih, tahu ya orang-orang ya. Terus aku sama kakak tuh cuma langsung lihat-lihatan kayak wow. Wow, ternyata ada yang kenal kita. Iya gitu aku tuh kayak wah kamu harus terus berkarya sih Ya, aku bilang. ya. Dan dia diajak foto gitu maksudnya kayak boleh foto nggak kayak Yes. gitu. Terus kita kayak happy banget gitu kan. Terus kayak oh ternyata teman-teman di Samarinda bisa sebesar ini loh Ya. kayak gitu. Dan menurut aku nggak mau hanya keke, aku maunya teman-teman yang lain juga bisa maju kayak Oke. gitu. Instagramnya Keke tadi apa ya? Keke- Saya pengen lihat kontennya, Cari Pak. aja cut keke. Keke Sabila namanya. Oh, Keke Sabila. Dan Oke, teman-teman oke, lain oke. tuh juga oke ada Putri PW. Ada Putri PW. MC juga Ya, kan ada juga. gitu. Tuh kontennya juga bagus Ya. kayak gitu. Aku pengen sih teman-teman semuanya maju walaupun mungkin kalau dari akunya aku kurang punya skill kalau untuk aku yang jadi influencer Oke, oke. Oke. gitu. oke. Jadi karena kan kalau kayak gitu aku harus punya bisa make up Ya, yang bisa bisa di sharing lah kayak gitu. Nah kalau aku tuh belum ke situ, aku lebih seneng ke di balik layarnya gitu. Mandorin lah ya. Ah. Iya. Aku lebih seneng di balik Iya, layarnya. iya, iya. Jadi kayak membuat eventnya kayak oke. gitu. Perantaranya aku lebih seneng. Aca ini memang orang IO banget. Iya, iya. Dia kayaknya memang nggak bisa diam dengan ide-ide yang banyak di kepalanya. Oh ya. ya, idenya liar kemana-mana gitu. Iya. Mau Out of bikin the ini. blue, kan? Iya. Kalau kamu kan suka minum susu kuda ya. Susu kuda liar. Oke, tadi kamu cerita pernah ikut event di luar Samarinda. Mm-mm. Ya. Apa sih perbedaan dari event di luar sana, antusias orang-orang di sana sama yang di Samarinda? Untuk beauty, Iya, beauty dong. mungkin lebih ke di sana lebih mudah mendapatkan apa ya? Edukasinya kali ya. Oke. Gitu. Jadi yang datang tuh bener-bener orang yang suka skincare, bener-bener mereka yang jauh-jauh misalnya datang tuh bener-bener untuk ngikutin atau ketemu sama influencer-influencer yang mereka suka tuh di sana Oke. kayak gitu. Nah itu yang pengen banget aku adain di Samarinda sih. Doain ya. Amin. Semoga kayak ada event besar khusus beauty terus mendatangkan influencer atau YouTubers beauty yang nasional sampai ya yang lokal juga pastinya Ya. gitu kan untuk datang ke sini dan sharing bareng gitu loh, saling mendukung sesama influencer kayak gitu dan Yes. ya udah pokoknya membesarkan industri beauty inilah. Di Samarinda. Isinya cewek Yes. semua, cowok ada nggak sih? Ada Boleh. boleh. Well, Boleh. Justru malah kalau misalnya kayak model keke aja dia make upnya painting kan. Oh, painting. Oke. Justru kalau cowok tuh kadang menggambarnya lebih bagus Oh, iya. gitu. Walaupun kadang nggak harus di muka mereka sendiri ya, mereka make upin orang misalnya kayak Jadi gitu. makeup artist ya. Iya, jadi Oke. make up artist itu Oke. malah hasilnya tuh lebih bagus kadang Oke. daripada yang cewek-cewek juga gitu. Jadi emang besar banget. Aku tuh pengen sebenarnya di tahun ini, cuman kan karena 2020 ini Lagi banyak new yang normal gitu ya. banyak yang Oke. tertunda juga ya. Akhirnya ya udah kita cukup lebih banyak ke apa namanya online aja sih. Ya. Nah makanya aku bilang tadi kayak out of the blue itu nggak cuman event beauty aja, tapi banyak hal tentang beauty lainnya kayak gitu. Nah aku tuh juga salah satunya aku suka foto. Oke. Ya. Aku suka foto gitu, tapi foto-foto produk Yes. gitu. Dan biasanya aku kalau foto terus aku sekalian nge-review kayak gitu, nge-review. Nah akhirnya aku sering nge-share kayak gitu juga Oke. makanya di Instagram kan. Oke, gitu. kalau produk yang kamu review itu kamu dikasih, di endorse, dibayar atau gimana? Nah itu sebenarnya kalau misalnya kayak ini beda-beda influencer ya, Iya, iya, beda-beda. Sebenarnya kalau aku tuh lebih ke beauty enthusiast nyebutnya kalau diri aku. Karena kalau influencer tuh
bener-bener yang udah rutin, mereka udah bener-bener misalnya nih kayak mencoba satu skincare. Iya. Mereka tuh udah sampai paham isi kandungannya apa, terus kandungan itu tuh untuk jenis kulit yang seperti apa. Nggak sembarang ternyata jadi Iya, influencer mereka ya. tuh udah belajar banget. Akhirnya mereka bisa menginfluence orang lain untuk ini loh produknya yang cocok buat kamu, misalnya seperti itu. Nah, kalau aku tuh baru sebatas antusias aja gitu. Jadi kayak aku mencoba untuk diri aku sendiri dulu kayak gitu. Nah, makanya untuk sebenarnya kayak pilihan masing-masing sih soal endorsement ini, apakah mereka mau dibayar atau tidak kayak gitu. Nah, kalau aku lebih ingin Instagram aku itu bisa untuk bermanfaat lah, kayak gitu. Jadi apa yang aku sharing itu benar-benar yang aku paham, terus bermanfaat untuk orang banyak kayak gitu. Nah, kenapa aku kemarin sharing kan yang Naldi bilang aku nggak terima yang berbayar untuk saat ini. ATM-nya penuh ya? Enggak. Amin. Amin. Karena ya aku saat ini tuh belum mau ada beban aja gitu loh. Karena kalau misalnya saat kita dibayar nih kayak gitu, saat kita dibayar ada satu beban yang kayak ya berarti harus bagus nih ngasih taunya, misalnya kayak gitu. Kayak sedangkan aku maunya kayak honest review kayak gitu. Terus aku maunya ya memang sesuatu yang aku suka, yang aku sharing kayak gitu, yang semoga bermanfaat untuk yang lainnya. Cuman kalau teman-teman ada yang menerima endorsement berbayar terus membantu mempromosikan, tujuannya udah beda kayak gitu. Tujuannya ya memang mereka menggunakan Instagramnya untuk membantu penjualan misalnya, atau membantu promosi misalnya kayak gitu ya. Kalau menurut aku itu wajar mereka memberikan space untuk dibayar karena mereka membantu untuk promosi kayak gitu. Nah, kalau aku tujuannya bukan membantu promosi sih sebenarnya, kayak memberikan edukasi aja bareng-bareng gitu, saling tukar pikiran, review, terus ya itu tadi gitu. Jadi akunya juga lebih nyaman saat nge-review kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak ditanya produknya dikasih, aku iya dikasih. Dikasih. Ada jadi yang kayak beli sendiri nggak sih PR produk-produk package itu? ada, sering banyak banget. Sering banyak Malah lebih banyak yang aku share itu lebih banyak yang beli sendiri sih. Dan barangnya bagus dan aku share kayak gitu. Nah, cuman memang ada beberapa yang dari brandnya terus mereka kayak mau ngirimin, ya aku sih open aja, aku ya udah ya udah kirimin aja kayak gitu. Tapi ya aku bantu untuk review sebisa aku. Toh gitu. nggak terikat sama satu brand lagi kan? Benar, tidak lebih luas terikat sekarang dan brandnya. itu juga, jadi tidak ada beban juga akunya kayak gitu. Masya Allah, berkah banget ini ya, gratis loh. Mantap sekali. Nah, closingnya nih, kedepannya harapan Aca dengan apa ya? Ini kan udah punya kayak Bendera event sendiri organizer, lah. bendera sendiri gitu ya. Apa Jadi nih target-targetnya kedepannya gimana nih? banyak sih. Banyak ya. Salah satu aja deh. Karena makanya kayak aku bilang tuh, out of the ball ini aku tuh lagi happy banget karena sekarang ini tuh lagi bisa kembali bekerja kan setelah kita lockdown kemarin kayak gitu. Jadi lagi menikmati mengasuh si out of the ball ini. Lagi ditatar banget sih kayak mau arahnya tuh kemana kayak gitu. Kayak yang udah bisa berjalan kan mungkin untuk saat ini sebenarnya event beauty-nya kan. Cuman karena saat ini lagi corona, ya mau nggak mau lebih ke sosial medianya kayak gitu. Nah, kalau aku sih sejauh ini ya tetap gimana out of the blue ini bisa mendukung industri beauty di Samarinda. Amin. Terus bisa mengumpulkan teman-teman influencer. Terus juga brand-brand semakin datang ke Samarinda kayak gitu. Ya semoga bisa membantu industri beauty ini lah. Amin. Perekonomian dan juga ekosistem dari beauty di Samarinda nih ya. Benar. Betul ya. Jadi nama wanita itu juga terangkat. Aku jadi ingat lagi. Kan kamu tadi kan kamu sempat diremehkan sama orang lain ya. Kasih ini dong semangat untuk cewek-cewek yang denger nih, yang sempat diremehkan. Kamu kalau nggak ada dia, kamu nggak bakal bisa hidup deh kayaknya. Gimana? Dan mungkin cewek-cewek yang mungkin dibully atau dibully shaming supaya mereka itu pede dengan diri mereka. Seperti kamu kan dari diremehin akhirnya from zero to hero di gimana? Sebenarnya kalau nggak cuman perempuan sih ya, sebenarnya buat semua orang sih. Kalau misalnya kayak diremehin atau
atau mungkin kita ngerasa kayak kurang. Menurut aku tuh karena kita tuh agak kurang mencintai diri sendiri sih. Jadi aku tuh orang yang paling I love me. I love me. I love you too. Oke. Siap. Me, Pak. Oh iya. Jadi aku tuh orangnya I love me banget. Jadi Oke. kayak bener-bener kalian tuh harus love yourself. Oke. Karena kalau udah kayak gitu, kayak orang mau ngomong apa aja tuh ya udah kayak cuek aja gitu. Cuek aja ya. Selama itu tidak bermanfaat untuk diri sendiri, ya udah gitu, kayak nggak usah diheranin juga gitu. Dan itu tadi, pokoknya cintain diri sendiri deh. Kalau ngelakuin apapun itu, asal itu membahagiakan diri kamu tuh ya silahkan aja gitu. Ya lakuin aja, karena kalau nggak diri kita sendiri mau siapa lagi? Betul sekali. Yang penting yang kamu lakukan itu halal ya. Benar, halal dan tidak merugikan orang lain. Setuju. Mantap, setuju. Bagus lagi kalau bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin. Dan intinya bisa mengimprove diri sendiri sih. Mantap. Do what you love and love what you do. Waduh. Wih, mantul. Do it with passion or not at all. Terima kasih Aca Rustam. Terima kasih Ya. abang-abangku. Siap. Kita juga merasa terhormat banget nih bisa mengundang Aca. Iya. Siapa tahu nanti IO dia bakal besar loh. Amin. Dan kita minta kerjaan sama dia ntar. Amin. Kalau sudah ada event-event mau dipromosin di Amin. podcast Pemuda Lajang juga boleh ya. Boleh banget. Ya. Atau satu lagi Pak, ngomongin VO kan pasti butuh VO tuh. Iya. Bisa kita berdua. Beli kosmetik di Aca aja. Akhirnya Senal di Arvanda. Di Pandai Sarung. Bersama Aca Rustam. pamit undur diri di podcast Pemuda Lajang. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pemuda Lajang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Pemuda Lajang.